Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Salam sehat, salam profit, salam loss ya teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang kena loss kemarin atau kena leveraging atau kena likuiditas ya teman-teman ya, yang bermain leveraging ya teman-teman, tetap sabar ya, tetap coba lagi ya. Saya juga sempat juga kemarin hampir loss, tapi saya stop loss ya, karena saya bermain di beberapa titik juga ya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, di Twitter saya di 4 Mei ya, saya sempat kan awalnya pasang long ya. Memang kan kita sempat cuan ya, karena untuk short term aja di 38.400, dan dia tanggal tembus langsung di 40.000. Akhirnya besoknya di tanggal 5 Mei ya teman-teman ya. Saya juga ada buat di video sebelumnya kalau teman-teman nonton ya. Karena saya bilang kalau tembus di bawah 39.300, teman-teman harus pasang stop loss ya. Kemudian atau take profit dulu ya, karena kalau misalnya jebol ke bawah itu sangat bahaya juga. Dan kenyataan ya teman-teman ya, dari technical analisa ya, kita bisa lihat ya di Bitcoin di satu harinya ini ya, kemarin ya tembus ya sampai di 35.000 ya. Jadi memang bandar ini juga sangat kejam ya. Yang padahal kalau kita positifnya bisa nih tembus di 40.000 sampai 42.000. Nggak sampai 40.000 sentuh dikit langsung dihantam sama dia sampai berdarah-darah ya teman-teman ya. Ya begitulah bandar ya. Jadi memang sangat kejam ya. Kalau kita memang lihat dari likuiditasnya di 24 jam terakhir ya, Bitcoin itu ada berapa ya, 128 traders ya di likuidasi sama si bandar 500 juta dolar ya teman-teman ya. 4 jam terakhir ya, orang banyak pasang long, akhirnya dihantam jadi pasang short ya. Nah kalau kita melihat dari technical analisanya ya, jadi teman-teman bisa lihat di time frame-nya 1 jam ya. Memang di sini kalau misalkan dia tembus di kemarin terakhir tembus di 35.500, asal jangan sampai dia tembus di 35.285, ini akan sangat rawan untuk dia bisa tembus ke 34 sampai 33 ya. Bahkan akan banyak analisa prediksi ke 30.000. Nah kembali lagi ya, kalau misalkan banyak orang prediksi ke 30.000, ya bandar bisa aja nggak ikutin, bisa dinaikin dulu baru nanti bisa dibanting lagi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar sangat waspada ya teman-teman bermain future, jangan over yakin ya. Pasang short, wah yakin nih pasti akan turun lagi, dihantam jadi long. Pasang long, udah yakin lah bisa lah, udah karena kita udah daerah support udah pasti naik lagi. Udah pasang long, tiba-tiba di short lagi ya. Jadi kembali lagi, ini anomali ya, pasarnya benar-benar anomali ya, bandar memang sangat-sangat kejam. Ini memang kita harus benar-benar waspadai. Saya masih ke scalper aja ya teman-teman ya. Saya scalper 30 menitan ya, jadi saya main cepat aja. Kalau main di forex saya main cepat, kalau waktunya sell, waktunya buy ya buy. Jadi saya nggak lama-lama ya. Kena sentuh stop loss saya langsung stop loss ya. Jadi nggak pakai tahan-tahan ya teman-teman ya. Yang namanya kita trading tuh jangan sayang ya. Kalau memang udah sentuh stop loss kita ya, kita harus benar-benar berani ya. Ya berani cut loss teman-teman ya, kayak gitu loh. Oke. Dan ini potensi gimana? Jadi masih dijaga di 35.500 sih masih aman nih teman-teman ya. 35.500 sampai jangan sampai di 35.200. Ya itu sangat bahaya dah ini Bitcoin. Kalau kita lihat dari USD dominance ya, wah benar-benar ya, orang pada siapin dana ya, pada ketakutan ya. Jadi benar-benar memang dibanding kita masuk nggak tahu turun sampai semana ya, lebih baik kita jaga ya, itu baik ya kayak gitu ya, bijaknya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan over trading kalau memang kita untuk tradingnya kita belum paham benar-benar, dan namanya market kita tidak bisa prediksi 100% benar. Yang kita bisa adalah bagaimana money management, dan kita gunakan uang yang dingin kalau orang yang bermain spot ya, buat cicil-cicil altcoin atau di Bitcoin. Dan hari ini saya membahas salah satu token ya teman-teman ya, yaitu teman-teman bisa ke leaddragon.io ya. Jadi di sini adalah token komunitas di mana teman-teman nanti dia sudah diaudit di TechRed ya. Kemudian dia sini juga ada nanti NFT marketplace, dia juga ada metaverse, dia juga ada games, kemudian dia juga nanti ada job seekers ya. Kalau misalnya teman-teman yang cari kerjaan yang part time atau yang ini, teman-teman juga nanti bisa ke sub widgetnya ya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ke sub widgetnya, nanti teman-teman akan dapat ini teman-teman,
Jadi nanti disuruh join di Telegramnya, kemudian di Twitternya di follow, kemudian di retweet ya. Nanti akan dapat potensi 10.000 untuk 1.000 pemenang ya. Ya, dan di akhirnya di 8 Mei ya, ya iseng-iseng berhadiah lah. Saya sudah ikut ke websitenya di widget.com ya. Jadi nanti bisa ikutin di sini. Dan memang kalau secara terus kemudian nanti dia ada di Pingsel ya, ada di pre-sale-nya di Pingsel, dia ada beta tester, nanti teman-teman bisa kunjungi dah metaverse ya. Nah, kalau kita lihat dari tokenomiknya, dia ada 1 triliun ya teman-teman ya. Dia total supply 1 triliun, 30%-nya sudah di burn, 13%-nya pre-sale, 9,5%-nya di likuiditas, 7%-nya di investing, 20%-nya di lock, dan dia akan di burn bersama dengan likuiditasnya 20%-an ya. Terus kemudian ya buy text-nya adalah 48%, di sell text-nya 13%. Dan roadmap-nya teman-teman ya, dia juga udah marketingnya juga cukup bagus ya. Dari sejak tahun kemarin sampai sekarang ya, walaupun belum launching di PancakeSwap ya. Dia listing di 5 exchange, nanti juga kan dari fase dia smart contract, kemudian website-nya, prepare whitelist, kemudian di fase keduanya dia akan ada CoinMarket, CoinGecko, NFT Marketplace, Metaverse, kemudian dia juga akan listing di 5 exchange, kemudian dia akan launching dApps ya teman-teman ya. Jadi banyak yang dia akan kerjakan kalau memang sesuai dengan roadmap ya teman-teman ya. Nah, kenapa Wild Dragon? Karena kita akan dapat free study upgrading skill kita, kemudian kita dapat akan job yang kita inginkan atau pekerjaan yang kita inginkan ya. Jadi ini sebagai project yang akan dia kerjakan seperti itu. Kemudian ada NFT Metaverse, kemudian dia ada dApps ya. Terus kemudian dia akan buat trading ya. Kalau misalnya buat trading akan dapat ya memang profit yang lebih tinggi gitu loh ya. Kemudian dia akan connect ke beberapa banyak perusahaan untuk dia tadi kriteria untuk mendapatkan pekerjaannya, partnership. Kemudian terakhir dia akan ada ya Metaverse ya. Dan kalau kita memang lihat langsung ke Twitternya di Lil Dragon Official ya, dan dia sudah sekitar 7.000-an ya member, 7.300, joinnya di Maret 2021 ya, dan dia cukup update di tweet ya, 55 tweet ya. Dan kita lihat teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman nanti bisa follow ya, yang untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, kemudian teman-teman ke Telegramnya ada di Lil Dragon Official ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa baca, pisiannya 8 Mei ya, di member 35.977 ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat lah, bisa baca-baca ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ke sininya. Dia sudah diaudit di tech rate ya teman-teman ya. Nah, dia sudah ya, audit tech rate ini sekitar 25 jutaan ya. Buat info buat teman-temannya. Jadi dia sudah diaudit. Nah, teman-teman nanti bisa lihat apakah memang di sini memang sesuai dengan kriteria teman-teman ya. Atau tidak ya, kembali lagi ini bukan ajakan beli atau jual ya. Kalau saya sendiri memang kalau memang ini launching saya akan buy untuk tipis-tipis lah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, secara statusnya sih dia udah lulus ya dari compare errors, kemudian kondisinya semua udah lulus ya ya. Jadi memang cukup oke kalau saya lihat ya. Marketingnya untuk pemasarannya juga cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari ini kan masih belum ada, kita lihat dari ordersnya teman-teman bisa lihat kan masih belum ada karena kan masih belum ini kita lihat dari wallet address-nya yang sudah di burn 30%, apakah memang sesuai dengan yang dia tuju. Ya, kembali teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Nah, di sini nah ya sudah di burn 30% ya. Jadi totalnya sudah di burn 300 miliar. Kemudian di dompet developernya nanti dia akan ada di Pingsel ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikut ya teman-teman bisa di presale-nya ikut presale di 8 Mei ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kalau yang mau tunggu presale silakan. Kalau misalnya teman-teman yang mau tunggu sampai launching silakan ya. Itu kembali lagi ke teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa riset lagi lebih dalam apakah project Lil Dragon ini sesuai dengan teman-teman atau tidak ya. Oke, itu aja yang mau saya buat teman-teman ya. Semoga channel ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa cuan terus ya, belajar terus karena sampai hari ini kita juga selalu harus belajar. Jangan merasa kita masih paling hebat di cryptocurrency, paling hebat di trading karena apa? Yang namanya ilmu trading itu tidak pernah habisnya, teman-teman harus belajar terus-terusan karena yang namanya market juga sama, nggak ada yang bisa tebak 100%, yang ada kita bagaimana
di CPR-nya. Apalagi kalau kita bermain token micin ya teman-teman ya. Ya kita masuk awal. Apakah cocok untuk hit and run atau memang long term ya. Kembali lagi sesuaikan dengan budget teman-teman, profil risiko teman-teman. Oke, dari saya itu saja. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.